Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yandi di malam penuh berkat ini. Kita masih bisa bersama-sama malam hari ini. Sudah banyak hal kita kerjakan sepanjang hari ini. Kita berdoa Tuhan memberkati semuanya. Tetapi sebelum kita beristirahat malam, ada baiknya kita ambil waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memohon kekuatan pada Roh Kudus menuntun kita memahami kehendak firman-Nya. Saja kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun dan menyertai kami hingga hari ini. Di kesempatan malam ini sebelum kami beristirahat, kami mohon kepadamu Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu kepada kami melalui firman malam hari ini, biar menjadi bagian kami. Supaya kami kuat menjalani hidup ini bersama-sama dalam terang firman-Mu. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang doa. Khususnya doa Bapa kami. Saya ingatkan kembali kita, persiapan berdoa itu ada 3. Pertama itu adalah jangan munafik. Yang kedua, jangan bertele-tele. Dan yang ketiga, taruhlah baik-baik dalam pikiran dan perasaanmu. Dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Setelah memahami itu, tadi malam kita sama-sama mendengarkan bagaimana kita memulai doa. Doa dimulai dari credo, pengakuan iman. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Khusus untuk malam hari ini, kita masuk pada apa yang Yesus ajarkan soal permintaan. Saya baca menurut Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Teman-teman yang ada di sini, shalom semua. Oke, baik. Di kesempatan malam hari ini kita belajar ketika Yesus mengajarkan doa ini di bagian permintaan. Bagian pertama, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Setelah credo, setelah pengakuan iman, bagian pertama yang Yesus ajarkan adalah permohonan untuk makan minum. Ini sebuah gambaran tentang permohonan akan kebutuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa itu, dia menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Seringkali kita yang berdoa saja tidak tahu apa kebutuhan paling penting dalam hidup kita. Justru banyak yang kita minta itu hanya keinginan-keinginan. Saya mau tanya saudara, makanan itu penting atau tidak? Yang ada di sini makanan penting atau tidak? Oh, saya kira karena sudah makan dari kecil jadi makanan sudah tidak penting lagi. Masih penting Lalu kalau saudara bilang makanan penting, kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Hanya telan ludah malam saja. Ya baik, kita kembali. Saudara-saudara, permohonan pertama adalah permintaan makan hari ini. Kalau doanya mengatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini, doa seperti ini dimulai pada awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari. Awal, tengah, atau akhir? Boleh jawab? Ya, akhir. Awal, tengah, atau akhir? Awal. Baik, memang harus pada awal hari. Sebab kalau pada pertengahan hari, dari awal sampai tengah dia makan apa nanti? Iya, tapi kalau memang doa ini dimulai pada awal hari, saya mau tanya, awal hari dimulai jam berapa? Boleh jawab? Jam 6. Awal hari dimulai jam berapa? Jam pagi. Jam 6 atau jam 7? Jam 7. Ya, saudara-saudara, cara menghitung hari orang-orang Yahudi berbeda dengan kita. Awal hari dimulai pada petang hari. Mereka menghitung hari dari matahari terbenam menuju ke matahari terbenam hari berikutnya. Saudara-saudara, kalau permintaannya pada awal hari, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini,
maka diindikasikan bahwa permintaan ini sangat berkaitan. Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini, karena setelah permintaan ini saya mau tidur. Karena awal hari dimulai dari matahari terbenam dalam hitungan mereka. Apa artinya, saudara-saudara? Ini sebuah pengakuan yang serius sekali. Kenapa? Mereka yang mengatakan bahwa mereka yang bangsa Yahudi itu, mereka sadar betul mereka yang tanam, mereka yang siram, tetapi memberi pertumbuhan itu Tuhan. Ada hal yang kita kerjakan, tetapi ada hal yang memang harus dikerjakan oleh Tuhan. Kita bisa berefleksi dari dua hal menyangkut hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya itu, mereka makan roti yang mereka pungut setelah mereka bangun tidur, tetapi Tuhan kerjakan pada waktu mereka tidur. Itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua, saudara-saudara, Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan begini, sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang kamu peroleh dengan susah payah, karena Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Pesannya sebenarnya ringan, saudara-saudara. Ingat kok istirahat. Ingat kok tidur sedikit. Buka kios 24 jam itu juga baik. Tapi jangan lupa istirahat. Istirahat itu penting supaya kita sadar betul siapa kita. Kenapa, saudara? Tuhan menciptakan kita ini sudah atur begitu rupa sampai ada bagian-bagian sel tubuh tertentu yang akan melepaskan banyak sekali hal pada waktu kita tidur malam. Saudara tahu kita tidur siang mau lama karena itu berbeda dengan kita tidur malam walaupun sedikit. Malam tidur makin panjang, badan makin kuat. Siang tidur makin lama, badan makin lemah, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, saya kira hal ini serius bagi kita. Ketika Yesus bilang begini, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini secukupnya ini menarik. Kenapa? Karena Yesus yang tahu akan kebutuhan kita itu. Dia yang tahu berapa cukupnya kita. Ini persis kita pinjam uang di bank. Harus ada survei dulu. Yang ini bisa 100 juta, yang ini 50 juta, yang ini tidak usah. Kenapa? Karena banyak orang waktu baru pinjam itu tiap hari dia di bank. Tiap hari dia di bank. Tapi pas pengembalian itu tiap hari orang bank yang di depan rumah itu. Karena itu Tuhan mesti cek dulu itu. Ini berapa ini? Secukupnya. Saya suka bilang di mana-mana, saudara, bahwa kita punya tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi siapapun yang berdoa makan kira-kira ada 3 bagian yang diucapkan, 3 kalimat. Yang pertama, Tuhan terima kasih untuk berkat hari ini. Yang kedua, kita suka mengucapkan Tuhan berkatilah orang-orang yang menyiapkannya bagi kami. Yang ketiga ini yang menarik, Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan di mana-mana. Ini dia masalah. Bagaimana ini masalahnya? Saya ingin mengatakan begini. Bayangkan kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini. Terus kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah karena saya mau makan, kasih habis ini makanan satu meja. Itu yang dia punya masalah. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi baru berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil Tuhan. Ini sudah tambah 3 kali lagi, pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Saudara-saudara, jangan mau gemuk sendiri. Ingat bahwa di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya di situ. Supaya kalau kita berdoa, kita bilang Tuhan berkatilah mereka yang susah makan minum itu. Tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Itu sangat penting, saudara-saudara. Kalau tidak, nanti jam 2, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, ada istirahat siang. Kita lagi sibuk dengan pakai jaket training, lari keliling satu kota. Tidak akan turun itu badan itu. Sampai kita mengerti bahwa di setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada bagian dari orang lain di situ. Saudara-saudara, hal ini penting bagi kita semua. Bahwa ketika Yesus mengajarkan berdoa, setelah kredo, setelah pengakuan iman itu, hal pertama yang diajarkan untuk kita minta itu adalah minta kebutuhan hari ini.
Kadang-kadang saudara-saudara kita sibuk dengan hari kemarin, kita sibuk dengan hari depan, sampai kita lupa bahwa kita hidup di hari ini. Ada banyak orang yang gelisah sekali dengan masa lalu. Bahkan ketika dia tahu masa lalunya agak kelam, dia berusaha menutup-nutupinya dan dia gelisah dengan itu ketika orang tahu. Padahal Tuhan tahu. Ada orang yang dia hidup di hari ini tapi dia pusing dengan masa depan. Banyak ibu-ibu bilang kepada saya, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah tidak ada, kok engkau masih ada ini? Sekarang ini perjalanan menuju masa depan itu dimulai dari hari ini, saudara-saudara. Semoga ini akan menjadi bagian saya dan saudara, supaya kita semakin lebih lagi dalam Tuhan. Saya perlu ingatkan kembali kepada kita tentang doa, belajar dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Ingat persiapannya ada 3. Pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Yang kedua, jangan bertele-tele karena relasi lebih penting dari kata-kata. Yang ketiga, taruhlah dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Setelah ini baru masuk pada doanya Yesus. Yang karena itu kamu berdoa. Dia mulai dengan kredo, pengakuan iman. Kita harus percaya kepada apa, kepada siapa kita doa. Dan setelah kredo itu dimulailah permintaan untuk hari ini. Bukan hari kemarin, bukan hari depan, tapi hari ini. Lebih realistis ke hari ini tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Dan saya percaya Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami belajar bagaimana kami berdoa kepadamu untuk kebutuhan kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan lebih mengerti apa yang kami butuhkan. Biarlah kami diajarkan untuk bisa memberikan waktu di mana Tuhan juga bekerja dalam berbagai-bagai hal yang kami butuhkan dalam hidup ini. Sertai dan berkati kami dalam istirahat ini. Berkati semua hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Yang berkenan kepadamu biar memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, demikian malam penuh berkat malam hari ini bersama saya Pendeta Yani Menobe. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, biarlah kita tiap-tiap hari ada waktu di hadapan Tuhan untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sekaligus malam hari ini saya ingin memberi informasi pada saudara-saudara bahwa pada hari Minggu nanti tanggal 9 Mei 2021 saya akan mengadakan siaran langsung ibadah dalam bulan budaya bahasa sekaligus hari ulang tahun Gereja Petra yang ke-15. Biarlah melalui siaran seperti ini kita semua diberkati. Sekaligus saya mengajak kita semua terus menyiapkan diri menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang terdampak, bagi kegiatan-kegiatan yang memulihkan, dan biarlah mereka itu bisa kembali hidup secara normal. Dan kita bersama-sama hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di daerah-daerah di NTT yang terdampak dari badai Seroja kemarin. Kita akan bersama-sama dan kita percaya Tuhan memakai kita semua. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Shalom.